Jadi katanya Agustinus, apakah waktu itu jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu. Ketika tidak ada orang tanya, tapi begitu ditanya, disuruh jawab, kamu biasanya tolah-toleh terus. Kamu itu loh teriak-teriak anti khilafah. Khilafah itu apa tuh? Kemarin seolah-olah sudah ngerti. Begitu ditanya, apa ya? Kamu rame anti demokrasi atau pro demokrasi. Demokrasi itu apa? Anti itu apa? Pro itu apa? Itu kamu mungkin ya bingung lagi. Seolah-olah kemarin sudah tahu, tapi begitu ditanya tidak tahu. Nah, ini dialami oleh Agustinus. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja ya, semacam itulah Pak waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WIT, kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, ngomong waktu selalu begitu. Tapi begitu kamu ditanya waktu itu apa, Agustinus jawab, begitu ada yang tanya dan aku mau menjelaskan, macetlah penjelasannya. Seolah-olah aku tidak tahu lagi. Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying konsep. Clarifying konsep itu memperjelas konsep sesuatu. Ini persis kayak definisi tadi. Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang, tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya, atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda. Misalnya tentang khilafah tadi, yang sini ngomong khilafah bayangannya kayak dinasti, ada rajanya, sementara yang sana ngomong khilafah itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya yang sana ngeyel, nggak boleh kita anti khilafah. Yang sini janganlah, nggak harus, itu istiadatnya manusia kok. Wong beda konsep. Jadi beda definisi. Maka clarifying konsep dulu. Ayo diperjelas konsep dulu. Nah, sama kayak waktu ini. Ini problem perennial juga. Ayo kita perjelas apa itu waktu. Tiba-tiba saya teringat Gibran di The Prophet, sang nabi itu. Dia juga bingung sama kayak Agustinus ketika ngomong tentang waktu. Di The Prophet itu kan ada satu bab ketika ada seorang ahli astronomi tanya, "Guru, bagaimanakah perihal waktu?" Dijawab oleh sang guru Al-Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi, "Engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran." Kalimatnya panjang itu, cuma saya potong paragraf paling belakang. Dan bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta, tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Itu satu kalimat ini kan panjang. Oh, waktu itu kayak cinta ya, ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur. Paling awal itu kapan? Susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur. Paling akhir itu kapan? Dibagi-bagi juga susah. Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah 8:30, tadi jam 8. Mbak ya dibagi-bagi dulu biar waktunya, biar nggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja, yang sini ndak usah jalan. Ndak bisa. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, ukuran musim demi musim,
maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya. Jadi kalau harus dibagi-bagi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Cuma ini menunjukkan, menguatkan Agustinus tadi bahwa waktu itu tidak gampang untuk sekedar dijelaskan. Ada sosiolog, ahli sejarah Islam, Malik bin Nabi. Beliau juga ingin menjelaskan waktu. Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau menina-bobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Waktu, katanya Malik bin Nabi, itu dia mengalir meliputi segala sesuatu, bisa jadi sumber semangat, bisa jadi sumber kamu terlena. Kamu yang santai-santai menikmati waktu, tiba-tiba kaget, waduh sudah, umurku sudah tua, waduh sudah semester akhir. Itu waktu jadi sumber yang menina bobokkanmu. Tapi ada kalanya waktu itu jadi sumber semangat. Jadi dia punya dua kekuatan yang saling melengkapi atau bisa juga dibaca saling kontradiksi. Tergantung kita memakainya. Gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Kalau menurut Plato, dan dua orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini, perputaran alam semesta, itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok, itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali
Dan nanti dibantah oleh Ibnu Rus di Tahafut dan Tahafut tentang kebaruan alam. Jadi ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Mana lebih dulu, alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya ndak bareng katanya. Aristoteles ya ndak mungkin bareng dong. Katanya Plato bareng. Katanya Aristoteles ndak bareng. Siapa dulu, siapa belakang agak susah. Ini perdebatan klasik.